Selamat datang di Podmas, Podcast Masa Kini. Jadi di podcast kali ini apa sih yang akan dibahas dan siapa sih yang bakal jadi bintang tamunya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas suatu perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa. Nah, langsung saja deh kita lanjut aja ke podcastnya. Jadi bintang tamu yang akan kita undang siapa aja sih? Lanjut saja. Ini dia para bintang tamu kita. Sebelum mulai podcast, boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vincent. Dan saya Dwight. Jadi pertanyaan pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan teknologi transportasi? Nah, jadi teknologi transportasi itu sendiri merupakan beberapa macam alat yang dipakai untuk mengangkut makhluk hidup atau benda-benda tertentu dari suatu tempat ke tempat tujuan yang lain. Transportasi ini ada karena punya tujuan, dan tujuannya dari adanya transportasi ini untuk mempercepat dan memperlancar mobilitas baik pada keperluan pribadi, bisnis maupun industri. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih awal mula munculnya teknologi transportasi? Jadi awal mula munculnya teknologi transportasi ini bermula ditemukannya roda pada tahun 3500 tahun sebelum Masehi. Jadi pada masa itu roda dibuat dari kayu yang sangat berat sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti era ini. Manusia purba di era Paleolitikum sekitar 1500 hingga 750 tahun yang lalu menemukan bahwa benda bulat yang berat dapat lebih mudah dipindahkan dengan menggulungnya daripada benda besar dan tidak beraturan. Jadi, transportasi mempunyai beberapa bagian penemuan, yaitu transportasi darat, laut, dan lautan. Pembahasan pertama, transportasi darat. Transportasi darat pertama kali ditemukan pada 4000 tahun sebelum Masehi. Lalu pada tahun 3500 sebelum Masehi, manusia mulai menemukan untuk mempermudah dalam mengangkut barang-barang. Contoh transportasi pada masa itu adalah gerobak. Dua, transportasi laut. Transportasi laut ini pertama kali ditemukan dalam bentuk perahu sekitar 1000 tahun yang lalu pada masa Neolitikum. Perahu awal ini digunakan untuk navigasi sungai untuk mencari ikan, dan seiring waktu berkembang menjadi kapal yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, transportasi udara. Transportasi udara ini pertama kali ditemukan dengan pengembangan alat terbang yang sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi pesawat terbang modern. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perkembangan teknologi transportasi pada abad ke-20 dan 21? Nah, jadi perkembangan teknologi transportasi dari abad 20 ke 21 itu mencakup perubahan dari model hingga teknologi yang ada. Nah, jadi beberapa contoh teknologi transportasi yaitu IoT atau disebut Internet of Things, kendaraan listrik, penggunaan drone, dan juga peningkatan infrastruktur untuk mengurangi emisi pada karbon. Nah, jadi yang pertama itu untuk Internet of Things. Jadi IoT ini yang mengacu pada penggunaan teknologi di kendaraan itu perangkatnya terhubung untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan efisiensi kendaraan. Jadi penerapan IoT ini mencakup pemantauan kesehatan kendaraan, navigasi real time, pengelolaan flotila, keamanan kendaraan, konektivitas mobil, perbaikan jarak jauh, dan analisis data pengemudi. Nah, yang kedua itu kendaraan listrik. Nah, jadi kendaraan listrik sendiri ini di abad ke-21 ini sudah semakin berkembang dibandingkan di abad sebelumnya, yaitu abad yang ke-20. Nah, kendaraan listrik sendiri itu
merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga utamanya. Dan salah satu jenisnya yaitu battery electric vehicles atau BEV. Dan kendaraan listrik sendiri ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, biaya operasional yang lebih rendah, kinerja yang baik, dan pengurangan kebisingan. Namun tantangan yang dihadapi termasuk infrastruktur pengisian yang belum memadai, jarak tempuh yang terbatas, dan juga waktu pengisian yang lebih lama. Yang ketiga itu penggunaan drone. Nah, jadi penggunaan drone di abad ke-21 ini sudah semakin banyak digunakan karena sudah semakin banyak perkembangan di drone dibandingkan dengan abad sebelumnya, di abad 20. Nah, drone ini sudah mulai banyak digunakan di berbagai banyak bidang, seperti di bidang militer atau juga bisa menjadi sebagai hobi di bidang fotografi dan juga pemetaan. Drone ini digunakan dikarenakan efektif dan juga praktis dibandingkan dengan menggunakan kendaraan jika hanya akan digunakan untuk hal yang kecil, seperti dalam bidang pemetaan untuk memberikan model 3D pada peta dan mengumpulkan data yang cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu ada peningkatan infrastruktur. Nah, jadi di abad 21 ini karena pembangunan infrastruktur sudah lebih menunjang, sehingga membuat teknologi kendaraan ataupun kendaraan itu sendiri bisa jadi lebih efisien digunakan. Nah, beberapa aspek utama dalam peningkatan infrastruktur ialah yang pertama itu jalan dan jaringan transportasi. Yang kedua, sistem transportasi terintegrasi. Yang ketiga, teknologi kendaraan otonom. Yang keempat, ruang parkir dan manajemen lalu lintas. Dan yang terakhir, dukungan untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi transportasi, dan apa saja sih tantangan yang ada di dalam teknologi transportasi itu? Nah, untuk beberapa dampak positif dan negatifnya transportasi itu dimulai dulu dengan dampak positifnya. Untuk dampak positif yang pertama, peningkatan mobilitas. Untuk yang kedua, pengurangan emisi. Ketiga, aksesibilitas dan keamanan. Dan yang terakhir, bagian untuk negatif itu dampaknya pertama, ketergantungan pada teknologi, dan yang kedua, isu privasi dan keamanan data. Yang terakhir, kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya yaitu tantangan terkait teknologi transportasi. Jadi yang pertama itu regulasi dan kebijakan. Nah, karena perubahan cepat dalam teknologi transportasi sehingga memerlukan pembaruan regulasi dan kebijakan untuk mengakomodasi inovasi sambil menjaga keselamatan dan keamanan publik. Yang kedua itu polusi dan kesehatan. Transportasi konvensional seringkali menyebabkan polusi udara dan masalah kesehatan, sehingga perlu adanya inovasi untuk mengurangi dampak negatif ini. Yang ketiga itu kendaraan otonom. Walaupun menawarkan potensi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi, pengembangan kendaraan tanpa pengemudi menghadapi tantangan regulasi dan etika. Yang keempat itu perubahan iklim. Nah, transportasi berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, sehingga perlu pengembangan solusi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan juga transportasi berbasis energi terbarukan. Yang kelima itu pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Jadi dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota besar, sehingga kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur yang usang. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memperbarui dan memperbaiki infrastruktur transportasi yang sudah ada,
agar dapat mendukung teknologi baru yang akan ada dan akan berkembang di masa depan nanti. Oke, dari pembahasan tentang teknologi transportasi, adakah closing statement dari kalian? Jadi untuk closing statementnya, teknologi transportasi merupakan aspek penting di dalam kehidupan kita. Dikarenakan di abad 21 ini transportasi menjadi sebuah aspek yang penting harus ada. Teknologi transportasi mempermudahkan kita agar bisa beraktivitas dengan baik tanpa adanya kendala. Dan juga kita tidak harus mengandalkan pada teknologi saja, tetapi harus mengandalkan diri kita sendiri juga agar kita dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pembahasan para bintang tamu kita mengenai perkembangan transportasi. Menarik sekali ya. Iya, sangat menarik. Tadi para bintang tamu kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Kiranya apapun yang sudah mereka sampaikan boleh kita pelajari dan bisa mendapatkan solusi jika kita mendapatkan kendala dalam menggunakan teknologi transportasi. See you next podcast. Bye.